Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman. Dan mari kita tetap melanjutkan seri renungan kita, Makin Usia Tua, Makin Berkualitas. Kita masuk di seri yang ketiga Bapak Ibu. Nah, mari kita akan membaca dalam Titus pasal 2 ayat yang kedua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Seri yang pertama kita telah masuk di dalam sebuah kata hidup yang sederhana. Di seri yang kedua kita masuk di sebuah kata hidup yang terhormat. Nah, di seri yang ketiga pada pagi hari ini Rasul Paulus bukan secara kebetulan ia memberikan nasihat ini, karena ini menjadi hal yang tidak kalah pentingnya sebagai lelaki yang sudah masuk di usia tua. Maka ia harus punya kehidupan yang bijaksana, Bapak Ibu. Nah, kata bijaksana ini memiliki pengertian, yaitu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, memiliki kehidupan yang harus berhati-hati dan lebih tepatnya bisa menahan diri. Nah, inilah himbauan yang sangat penting. Makin kita di usia tua, justru kita harus memiliki kehidupan yang tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono, tidak boleh kita semakin tua justru makin tidak terkendali. Harusnya sebagai lelaki, kita yang adalah imam di keluarga, kita yang adalah seorang ayah, seorang kakek, mari hari ini kita sebagai lelaki, belajarlah memiliki kehidupan yang berkualitas, yaitu bisa menahan diri. Ada yang namanya pengendalian diri, ada self control dalam hidup kita. Orang yang bisa menahan dirinya adalah orang yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita harus bisa berhati-hati Bapak Ibu. Hai para lelaki yang sudah masuk di usia semakin tua, mari harus bisa bijaksana. Hiduplah dengan hati-hati. Yang pertama yaitu harus bisa menahan diri dari amarah. Mari makin di usia yang sudah tidak muda, kita harus bisa menahan diri dari amarah. Belajarlah sabar, belajarlah menahan diri untuk tidak cepat marah. Jika menghadapi segala sesuatu, kita harus bijaksana di dalam menanggapi, meresponi semua yang kita hadapi ini harus dengan hati yang sabar, bukan dengan kemarahan. Karena kemarahan tidak menyelesaikan sebuah persoalan. Kemarahan justru akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Yang kedua, kata bijaksana memiliki pengertian kita harus bisa menahan diri dari hawa nafsu Bapak Ibu. Khususnya hawa nafsu duniawi. Kita banyak mendengar di media cetak, di media televisi, bagaimana kita melihat ada orang-orang yang sudah di usia tua, khususnya lelaki, bukannya ia bisa menahan diri dari hawa nafsunya, tetapi justru ia mengumbarnya. Ia tidak bisa menahan diri sehingga ia melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, melakukan perbuatan yang tidak patut, sehingga hal ini akan membuat cara orang melihat, memiliki pandangan, bukannya semakin tua kita semakin baik, menjadi teladan, tapi justru kita tidak menjadi berkat karena kita melakukan perbuatan yang amoral, perbuatan yang tidak bermoral, karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita Bapak Ibu. Yang ketiga, seorang pria yang sudah di usia lanjut, maka ia harus bisa menahan diri
dari segala kesenangan yang buruk atau kesenangan yang tidak baik. Mari ini harus menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita kendalikan, sehingga kita harus bisa membedakan mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Untuk kesenangan-kesenangan yang tidak baik, ya misalnya mabuk, judi, main perempuan dan sebagainya, harusnya kita tidak lagi melakukan perkara-perkara yang demikian. Itu sebabnya ini tidaklah hal yang mudah bagi para lelaki di usia yang sudah tua. Maka ia harus bisa melakukan perkara-perkara yang baik, yang pantas, sehingga ia menjadi bijaksana. Sebelum ia melakukan segala sesuatu, ia harus berpikir ulang. Makin tua harus makin hidup berkualitas. Kiranya renungan ini membuat kita sadar bahwa mari hari ini bertobatlah jika kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, jika kita masih amarah, jika kita mungkin memiliki kehidupan yang masih juga tidak bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita. Mari hari ini kita harus segera bertobat dan mari kita harus membangun kehidupan yang makin berkualitas, sehingga lewat kehidupan kita yang memiliki mutu, memiliki nilai, maka kita menjadi berkat. Kiranya renungan ini memberkati dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.